لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, hingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan itu semua mengantarkan kita ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Para jemaah sekalian, kita akan lanjutkan. Kita masih pada ayat yang ke-11 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiraman katibin ya. Kiraman katibin. Enggak masuk. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes percobaan. Tes 1 2. Tes. Kalau dari sini langsung kedengar ke belakang kira-kira. Langsung ke belakang. Dari sini. Oh, ada pintunya. Ya sudah, pakai ini aja kalau kedengaran. Ya. Atau maju sedikit enggak apa-apa. Ibu. Baik. Insyaallah mudah-mudahan dengar ya. Jadi kalau kita buka pintunya insyaallah mungkin dengar. Baik, kita mulai saja ya. Tes 1 2. Tes. Tes 1 2. Kita lanjutkan sampai pada ayat yang ke-11 ya. Kiraman katibin, yaitu malaikat-malaikat yang mempunyai sifat mulia ya. Nah, kemarin kita sudah singgung ya yang kiraman ya, yaitu malaikat-malaikat yang mempunyai sifat yang mulia sehingga kemudian para malaikat yang menjaga kita ini adalah malaikat yang amanah ya, yang tidak mungkin kemudian mencatat apa yang tidak kita lakukan ya, dan kemudian tidak mencatat apa yang telah kita lakukan, tidak mungkin ya. Karena sifat mereka adalah mulia ya. Orang mulia tidak akan kemudian berkhianat, orang mulia kemudian tidak akan kemudian melakukan perbuatan yang
pilih kasih, tidak, karena dia malaikat ini malaikat yang mulia, pasti mencatat semuanya dan tidak mungkin salah dalam mencatat, tidak mungkin kemudian keliru memasukkan data, tidak mungkin karena sangat teliti. Kemudian tidak mungkin ada pilih kasih, ya. Tidak mungkin ada pilih kasih karena dia malaikat yang mulia, ya. Siapapun, ya, tidak peduli, ya, siapapun di dunia ini, baik dia punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan dan lain sebagainya, teman, saudara, tidak ada. Semuanya akan mendapatkan catatan yang sama, ya. Kenapa? Karena malaikat ini adalah malaikat kiraman, yaitu malaikat yang mempunyai sifat yang mulia. Nah, sekarang kita lanjutkan pada sifat yang selanjutnya. Jadi ini kita masih membicarakan tentang sifat-sifat malaikat yang menemani kita sehari-hari, ya. Kita sedang membicarakan sifat malaikat yang menyertai kita setiap hari, ya. Ada 4 malaikat yang senantiasa menyertai kita, ya. Setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam ada 4 malaikat yang senantiasa menyertai kita semuanya, ya. 2 malaikat di sebelah kanan dan sebelah kiri, 2 malaikat lagi di depan dan di belakang, ya. 4 malaikat ini terus menerus menyertai kita, tidak berhenti-henti kemanapun kita pergi, ya. Dalam keadaan seperti apapun, tidak akan pernah meninggalkan kita, sama sekali nggak akan pernah, kecuali kamar mandi, janabah, ataupun di WC, ya janabah maksudnya, ya, berhubungan antara suami dan istri, ya, itu dia akan pergi. Tapi di luar itu, ya, tidak akan ada yang lewat dari apa yang dilakukan oleh kita semua, ya, tidak akan lewat. Ini 4 malaikat ini. Sifat mereka apa? Wa inna alaikum lahafidin. Sifat mereka yang pertama adalah menjaga kita. Tugas mereka menjaga kita. Menjaga dari apa? Menjaga dari mara bahaya, ya kan? Menjaga dari mara bahaya. Bisa begitu? Bisa, ya. Kemarin kita sudah sampaikan. Nah, kemudian wa inna alaikum lahafidin. Yang kedua sifat mereka adalah kiraman, mulia, ya. Mulia dari segi akhlaknya, mulia dari segi penciptaannya, mulia dari segi perbuatannya, mulia. Tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi penciptaannya pun merupakan makhluk yang mulia ciptaannya, ya. Luar biasa ciptaan malaikat ini. Kemudian karena mulia, dia tidak mungkin mencatat sesuatu yang tidak dilakukan oleh manusia. Dan kemudian mencatat sesuatu yang tidak dilakukan oleh manusia, itu tidak mungkin. Pasti yang dilakukan dicatat, yang tidak dilakukan nggak dicatat, itu sudah pasti. Kemudian nggak mungkin kemudian dia akan pilih kasih, ya. Ini saudara, ini teman, ini orang kaya, ini orang miskin, ini punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat tersebut, ya. Kemudian karena mulia, pasti kemudian akan disetorkan apa adanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin akan disimpan sama dia. Enggak mungkin akan disembunyikan sama dia. Semuanya akan disetorkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sifat mulia. Karena mempunyai sifat yang mulia, ya, maka semestinya kita memuliakan para malaikat. Karena ini orang mulia, makhluk mulia. Kalau makhluk mulia, kita harus muliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para malaikat ini, kita pun juga harus memuliakan para malaikat ini. Kenapa? Ya kita muliakan lah, ya, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti malaikat-malaikat tersebut. Ada yang bisa menyakiti malaikat-malaikat tersebut? Ada nggak kira-kira? Ada. Makan apa namanya? Makan bawang, ya kan? Bawang merah, bawang putih, ya kan? Itu malaikat merasa tersakiti sebagaimana manusia tersakiti oleh manusia yang lain. Bawang merah, bawang putih, mentah tapi bukan yang sudah jadi ini, yang mentah, bau ininya, ya kan? Nah, kemudian suka membuka aurat meskipun tidak ada orang. Kenapa? Karena ada malaikat. Ya. Suka membuka aurat meskipun tidak ada orang, sebab karena ada malaikat. Itu dia merasa tersakiti. Ya, merasa tersakiti dan perbuatan-perbuatan seperti itu. Maka jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti malaikat. Karena mereka ini mulia, ya. Terus karena mereka ini mulia, jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, ya.
Kita sudah beramal banyak, kita sudah berbuat banyak, terus nanti nggak dicatat, jangan khawatir ya. Semuanya akan dicatat dan diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mulia. Ya. Ini kemarin kita sudah bahas ini, ya separuh ini ya. Nah, sekarang separuhnya lagi, yaitu katibin. Ya. Katibin itu apa? Yang mencatat. Ya. Apa yang mereka catat kira-kira? Ya kan? Ya. Apa yang mereka catat? Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam surat Qaf itu ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Sungguh kami ciptakan manusia ini dan kami mengetahui apa yang mereka tuwaswisu bihi nafsu, apa yang ada dalam hati mereka ini, yang tuwaswisu dalam diri mereka ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami ini lebih dekat dari urat leher mereka ya, lebih dekat daripada urat leher mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ketika kami taruh ya di samping kanan mereka dan samping kiri mereka, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Dan tidak ada yang mereka ucapkan ya, ma yalfidu min qaulin. Ini garis bawahnya. Ma yalfidu min qaulin. Qaulin itu nakirah ya, karena enggak ada alif lamnya, kan begitu ya. Ma yalfidu min qaulin. Kalau qaulin itu berarti semua qaul, semua perkataan ya, min qaulin, semua perkataan ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi, kecuali di sampingnya raqibun atid. Jangan salah paham ya, yakni raqib atid ini bukan nama malaikat ya. Nanti biasanya nang sekolah ya jeri biasanya malaikat malaikat raqib dan atid. Nah, ini bukan nama malaikat ini. Ini sifat malaikat yang ada di sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Sifat mereka raqib, sifat mereka atid. Sifatnya ini ya, bukan nama. Kenapa disebut raqib? Karena dia menjaga, karena dia melihat, karena dia mengikuti amal perbuatan kita. Kenapa atid? Karena dia bersama kita, mencatat kita dan menemani kita terus. Bukan kemudian kedua malaikat ini namanya malaikat raqib dan atid, bukan ya kan. Ini saya guru ngaji harus nerang akhir ya nang madrasah. Lagi lo terang akhir sampai tua kalero lagi. Dia benih malaikat nyaman mengungkar nakir nyaman malaikat ya. Mungkar nakir itu nama malaikat, tapi raqib dan atid ini bukan nama malaikat ya, bukan nama tapi sifat. Sekali lagi sifat ya, sifat bukan nama ya, sifat. Qaulin tadi itu kita garis bawahi ya, qaulin tadi itu berarti yang dicatat oleh malaikat ini semua perkataan ya, semua perkataan. Bahkan kemudian sampai Taus ya, salah seorang tabi'in itu mengatakan kepada Imam Ahmad ketika Imam Ahmad itu sakit ya, kemudian Imam Ahmad ini bilang, aduh sakit kabeh ya Allah kan gitu. Kalau kita kan begitu ya. Maka Taus mengatakan, hati-hati wahai Imam Ahmad, perkataanmu itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, dari mana? Wa inna ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan apapun kecuali pasti dicatat. Sampai perkataan aduh juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal sakitnya kayak apapun enggak keluar kata-kata aduh, enggak keluar. Asro ya sudah. Asro. Ya. Wallahu alam ya. Boleh kalau asronya istighfar ya kan. Yang penting kan bukan kalimat yang sakit kabeh dan ya kan. Nah, itu juga akan dicatat ya. Baik. Kemudian yang dicatat apalagi semua
baik yang ringan maupun yang kecil, maupun yang besar maupun yang kecil, maupun yang sudah terucapkan maupun yang belum terucapkan. Ya. Ada yang mungkin kita sering ngomong istilahnya, kok kayak ngocak di ate bair ya, kok keluar lagi kan begitu. Ada begitu kan? Ya. Ada orang kemudian lewat nyerempet kita umpama. Kita enggak ngomel, cuma nang dalam ate manteran, ya kan? Manter apa? Manter macam-macam lah, buat. Itu dalam hati. Dalam hati kan enggak dikeluarin. Injak engkau ngocek nang dalam hati baik. Lo apa? Lo ya hati. Ya. Itu tercatat apa enggak? Tercatat juga, ya kan? Tercatat juga. Tercatat apa enggak? Tercatat. Apa dalilnya kira-kira? Entah. Apa mungkin itu tercatat ya? Gimana? Baik. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, tsumma bayyana dzalika, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahullahu asra hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha falam ya'malha wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, innal hasanati wasayyi'at, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencatat katabal hasanati wasayyi'at, yang baik maupun yang buruk. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang mempunyai keinginan baik ya, falam ya'malha, namun dia tidak menjadi melaksanakannya, ya, tidak jadi melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ini satu ya. Sebentar ya. Jadi kalau ada orang punya keinginan baik, ya, orang punya keinginan baik, ya kan? Kemudian, ya, keinginan baik, kemudian tidak jadi melaksanakan, ya kan? Maka dicatat kepadanya satu kebaikan sempurna. Ya, punya keinginan baik, enggak jadi melaksanakan kebaikan, dicatat dengan satu kebaikan yang sempurna. Nah, terus ini yang nomor satu ini, kalau kemudian keinginan baik itu enggak jadi dia laksanakan karena udzur, karena ada sesuatu yang menghalangi, inilah yang dicatat satu kebaikan penuh. Ya, satu kebaikan penuh. Kalau ada niat baik, tidak ada udzur, tidak ada halangan, kemudian dia enggak jadi melaksanakan, catat apa enggak? Sebentar. Satu kebaikan, kita punya satu kebaikan nih, punya keinginan satu kebaikan. Iya kan? Kita enggak jadi melaksanakannya karena ada udzur, karena ada hal yang menghalangi kita, enggak jadi melaksanakan amal kebaikan tersebut. Iya kan? Ini catat enggak? Catat enggak? Catat. Kalau kita punya niat kebaikan, keinginan kebaikan, terus enggak ada udzur, enggak ada hal yang menghalangi, tapi enggak kita lakukan, tapi enggak jadi kita lakukan, dicatat apa tidak?
Dicatat. Umpama ini. Kok terong ngaji ya. Mau mangkat, males gadi ngaji ya, selego bae lo ngaji. Catat apa enggak ini? Catat enggak? Ya bang berangkat nih ya, mau berangkat ngaji ojen. Ya, mau berangkat ngaji ojen. Enggak jadi berangkat. Catat. Mau berangkat ngaji, terus males. Males kadinya. Wis lego bae apa len-bilen bae. Lo setia ngajinya males. Catat enggak? Gimana? Nggak niat. Tapi kan dia karena malas dia nggak melaksanakan itu. Tapi sudah punya niat baik. Setelah itu malas. Malasnya tuh kemudian. Malasnya kemudian. Ya. Kalau yang kedua ini nggak dicatat sama sekali ya. Sudah punya niat itu. Yang dicatat karena memang ada udzur, sudah melaksanakan. Ini nggak dilaksanakan. Ya Pak, maksudnya ada niat, tapi mau melaksanakan nggak jadi karena memang ada udzur. Nah, ini yang dicatat kamilatan. Nah, ini penjelasannya. Ini penjelasannya yang sempurna. Tapi kalau kemudian punya niatan terus, malas terus, niatan malas terus, ya nggak dicatat apa-apa. Nggak dicatat baik, ya nggak dicatat buruk. Nggak dicatat baik, nggak dicatat buruk. Paham maksudnya? Buruk karena nggak jadi berangkat karena malas, nggak dicatat buruk. Baik karena nggak dijadikan juga nggak dicatat baik karena nggak jadi. Paham maksudnya? Yang dicatat kamilatan, hasanatan kamilatan itu yang punya udzur tadi. Makanya kemudian setiap orang yang punya kebiasaan baik, yang kemudian itu terhalangi dengan udzur, tetap akan dicatat amal kebiasaan baiknya tersebut. Kalau karena udzur, ya, karena udzur, ya, kita kebiasaan biasa mungkin sholat 2 rakaat sebelum subuh umpama. Tapi kita ini perjalanan ya kan, perjalanan. Pokoknya karena perjalanan nggak sempat, tetap dicatat dapat sholat kebiasaan sholat fajar itu sebelum subuh, dia dapat pahalanya. Kenapa? Iya karena dia kebiasaan. Tapi karena terhalang oleh udzur, dapat pahalanya. Seandainya nggak ada udzur, dia laksanakan. Kenapa? Karena memang sudah kebiasaan dia. Dan dia sudah melaksanakan itu memang sudah menjadi rutinitas dia, kebiasaan dia. Ya, nah itu yang dicatat. Tapi kalau niat baik malas, niat baik balas, ini yang nggak dicatat apa-apa, nggak dicatat pahala, nggak dicatat dosa. Maksudnya begitu ya. Ya, 1, 2 ya. Yang ketiga juga demikian. Yang ketiga ya, waman hamma bisayyi'atin, yang ketiga ya, waman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang punya keinginan buruk, ya, falam ya'malha, tapi dia enggak jadi melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Namun catatannya begini, ketika dia punya niatan buruk, dia mau laksanakan, terus dia ingat pengajian, umpama kan, oh ya Allah memberi kok norok pengajian, terangaki mongko dia balasannya seperti ini, lawis kalau burung lo jadi, nggak jadi, apa maksudnya? Ini nggak jadi, ini yang dapat satu kebaikan. Kenapa? Karena ingat sama Allah, takut sama Allah, nggak jadi melaksanakan perbuatan maksiat tersebut, catat satu kebaikan. Amin. Nah, terus yang kedua, kalau dia punya niat buruk, mau ngambil barang, ternyata ada orang di situ, nggak jadi dia mau ngambil, cuma ada orang di situ. Nah, ya kan? Nggak jadi ngambil, ya kan? Nah, ini yang nggak dicatat sama sekali, ya kan? Apa namanya? Mau ngambil, tapi kalau kemudian niatnya meninggalkan itu karena takut sama Allah, dapat kebaikan, ya kan? Tapi kalau enggak, males burung apa-apalah ya kan, pokoknya ada ini, enggak catat sama sekali. Nah, tapi kalau nanti dia melaksanakan,
keburukan tersebut cuma dicatat satu keburukan, ya kan? Nah, tadi yang baik tadi itu, yang melaksanakan kebaikan tadi itu, kalau jadi dicatat 10 macam kebaikan sampai 100 kali, sampai kemudian berkali-kali lipat tanpa batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 10 kebaikan kalau jadi kita laksanakan. Semua yang kita baikkan itu minim 10. Minim 10. Dan itu langsung dicatat sama para malaikat ini, langsung dicatat. Ya kan? Nah, apa yang dalam hati juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Ya kan? Ya. Kenapa? Tadi dia enggak jadi karena takut sama Allah, ya kan? Dicatat satu kebaikan. Ya enggak? Yang tadi ya, yang mau melaksanakan amal buruk tadi loh. Ya kan? Enggak jadi melakukan karena takut sama Allah, dicatat satu kebaikan. Loh, dari mana kebaikannya? Dari rasa takut yang ada dalam hatinya, dicatat satu kebaikan. Ya enggak? Ya. Karena apa? Karena dicatat satu kebaikan. Ini dalil yang menyatakan bahwasanya apa yang ada dalam hati kita juga akan dicatat. Kan begitu ya? Dalam hati kita juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi enggak jadi juga, ya, yang enggak jadi karena takut dicatat, yang jadi, ya, yang enggak jadi, ya, maksudnya yang amal baik tapi enggak jadi juga dicatat karena udzur, tetap dicatat, ya kan? Yang amal buruk yang enggak jadi karena takut sama Allah juga dicatat. Kan dua-duanya amalan hati ini. Iya enggak? Dua-duanya amalan hati, tapi dua-duanya dicatat, ya kan? Dua-duanya dicatat, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ya kan? Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat jasad kalian, tapi Allah melihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ya. Nah, kalau hati ini enggak dilihat, enggak dicatat, kenapa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati manusia? Kan begitu ya? Kenapa dilihat? Karena memang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat tapi kemudian tidak dicatat amal perbuatan tersebut, ya. Amalan ini juga akan dicatat. Maka hati-hati kalau kemudian muncul kata-kata yang kurang baik dalam hati kita, ya kan? Maupun yang sudah muncul perkataan-perkataan yang sedikit maupun ini perkataan, perbuatan juga demikian, ya. Baik yang kecil maupun yang remeh, maupun yang berat maupun yang besar, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu shaghirin wa kabirin mustatir, ya, mustatir, ya. Ya, semua perbuatan manusia itu fiz zubur. Sudah ada catatannya, sudah ada buku catatannya, ya. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatir, ya. Semua yang kecil maupun yang besar tercatat. Apa yang kecil, apa yang ringan? Banyak yang ringan. Contoh kalau kita ke masjid, ya, kita melihat ada kotoran berserakan, kecil saja kotorannya, ya kan? Cecak, kotoran cecak kan kecil, kan? Nah, kita ambil tisu, kita ambil tisu, kemudian kita ambil gini, kita buang di tempat sampah, dapat pahala? Dapat, ya kan? Dapat. Cek torot mare ketojui Pak Sufaat. Mulai ketojui Pak Sufaat torot ini kan? Catat. Hati-hati, ya kan? Hati-hati, semuanya akan dicatat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang besar, ya, apalagi yang besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan ada orang itu masuk surga hanya karena ada batang pohon yang kemudian dia menjorok ke jalan, yang ketika dia lewat dia merasa terhalangi, maka dia motel, kemudian dibuang. Orang ini bisa masuk surga hanya karena ini niatnya memang bahaya kalau kena orang lain, ya. Cek torot, gawis torot, ya kan? Empok alhamdulillah lopot, tapi orang mau kenang, ya kan? Enggak, hotel, ya kan? Taruh, bahkan bisa memasukkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW mengatakan fattaqun nar walau bisyikit tamro, kan begitu? Takutlah kalian meskipun hanya separuh biji kurma. Berarti apa? Separuh biji kurma itu juga bisa mengantarkan kita ke dalam
surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kemudian kita kadang-kadang melakukan amalan yang kadang-kadang kita ini enggak kita anggap, tapi ternyata itu masuk surga. Karena amalan yang sepele saja, ya. Amalan yang sepele. Ada orang yang memang lagi butuh sekali, butuhnya sedikit, butuhnya cuma sedikit. Tapi ketika itu pas dia lagi butuh sekali dan kita cuma ngasih sedikit pada orang itu, kan kondisinya pas dia lagi sangat butuh, kemudian kita kasih sedikit itu, ternyata itu membahagiakan hatinya, ya kan? Nah, ketika itu dia bahagia itu kita nggak anggap, kita yang kita kasihkan sedikit, ya kan? Kita nggak anggap, kita anggap biasa lah. Tapi ternyata apa? Itu yang kemudian bikin masuk surga, yang betul-betul itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, memasukkan ke dalam surga. Kenapa? Hati orang itu senang dengan perbuatan kita tadi itu. Nah, maka jangan remehkan perbuatan baik meskipun cuma sedikit sekali. Ya. Nah, inilah pokoknya ya. Semua perkataan yang nampak amalan hati juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang nampak maupun yang tersebut dicatat oleh semua, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai catatan, nah, baru nanti kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat tersebut pas hari kiamat, ya. Wa qala qarinuhu ma ladayya atid, ya. Wa qala qarinuhu hada ma ladayya atid, ya. Nanti yang menemani kita tadi dulu, ya. Yang menemani kita tadi akan datang pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala qarinuhu hada ma ladayya atid. Ya Allah, ini yang saya catat. Atid. Kan atid tadi itu. Ya kan? Ya kan? Atid, ya. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ya Allah, ini yang saya catat, ya Allah. Terus Allah bilang apa? Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adabis syadid. Dikasih, Allah bilang apa? Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Lemparkan semua orang-orang kafir tadi itu, lemparkan juga orang-orang yang durhaka, ya, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka itu. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadin murib. Manna'il lil khair, yang sering menahan kebaikan, ya, sering menahan kebaikan, berat melaksanakan kebaikan. Manna'il lil khair, ya, sering menahan kebaikan, pelit dengan kebaikan, ya. Manna'il lil khairi mu'tadin murib, dan orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang ragu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tentang hari kiamat tadi. Dicatat, dimasukkan, ya. Catatannya disepakati sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Alqiya fi jahannam, lemparkan dia setelah melihat catatannya. Terus sebaliknya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, ya kan? Kemudian didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Apa tulisannya? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu. Hada ma tu'aduna min kulli likulli awabin hafid, ya kan? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid. Ini dijanjikan untuk siapa? Likulli awabin hafid. Likulli awabin hafid, diperuntukkan untuk orang-orang yang banyak taubat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Diperuntukkan untuk orang-orang yang banyak bertobat. Jadi kalau amal baik langsung dicatat, amal buruk langsung dicatat. Tapi begitu amal buruknya langsung diiringi tobat, hapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi begitu berbuat baik langsung catat, begitu berbuat buruk langsung dicatat. Begitu tobat
dihapus. Ya. Makanya jangan nunggu-nunggu tobat. Jangan nunggu-nunggu tobat, ya. Nanti nggak sempat dihapus. Ya. Nggak sempat dihapus karena nggak tobat-tobat. Ya kan? Kayak begitu salah, begitu dosa, langsung istighfar, langsung tobat, langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Yang dihapus itu berarti nanti saat hari Yaumul Mizan tidak ditampakkan lagi. Jadi begini, untuk nanti ditampakkan atau tidak, ya kan? Ya, ditampakkan atau tidak, maka kemudian semua ditampakkan, seret. Semua ditampakkan, ya. Semua ditampakkan, ya. Semua ditampakkan. Ini kan yang kamu dulu ini kan semua. Ya kan? Ini. Ini yang saya hapus semuanya. Ini yang saya hapus semuanya, ya kan? Kecuali yang kalian terang-terangan dan kalian terus-menerus melakukan perbuatan dosa, enggak saya hapus. Ya. Yang terang-terangan itu loh, ya kan? Yang terang-terangan, ya kan? Yang bangga dengan perbuatan maksiatnya, nah itu enggak saya hapus. Tapi kalau kalian itu memang sembunyi-sembunyi, kalian terjatuh dalam perbuatan maksiat, ya, kemudian kalian langsung tobat, ini saya tampakkan, saya hapus. Ya. Semua di Yaumatul Sarair, hari ditampakkan semua ditampakkan. Nah, nanti ini kan semua ya, semua betul semua. Ini yang saya hapus. Ya. Ini yang saya hapus. Kenapa? Karena tobat tadi, ya kan? Likulli awabin hafid. Innama tu'aduna likulli awabin hafid. Apa tadi? Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, ya. Orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala dan datang dengan hati yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu katibin, ya. Masya Allah, ya, itu katibin, ya. Kemudian selanjutnya ya'lamuna ma taf'alun, ya. Kita selesaikan, ya. Ya'lamuna ma taf'alun, ya. Malaikat ini mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Maksudnya apa? Menyaksikan apa? Menyaksikan amal perbuatan yang dohir kalian, yang nampak kalian, maupun yang tersembunyi daripada amal kalian. Ya. Ya'lamun, mengetahui. Jadi lengkap ini, ya, lengkap sifat para malaikat ini, ya, menjaga, mengawasi, mencatat, mulia, kemudian apa? Mengetahui, ya, mengetahui, mengiringi. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan raqib dan atid, ya. Jadi raqib dan atid yang ada di sebelah kanan maupun yang ada di sebelah kiri mempunyai sifat-sifat ini, ya. Paham, ya? Mempunyai sifat-sifat yang di atas ini, yang dia mengetahui apa yang kita kerjakan, yang dia mencatat apa yang kita kerjakan, yang dia mengawasi apa yang kita kerjakan, dan dia melindungi kita. Itulah sifat raqib dan atid, ya. Itulah sifat raqib dan atid. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang beberapa sifat para malaikat tersebut. Harapannya apa sih Allah Subhanahu wa taala terangkan ini, ya kan? Ini yang paling penting, ya kan? Harapannya yang paling penting dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan pada para malaikat kita ini, malaikatnya pada kita. Yang pertama, tumbuh sikap muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tumbuh sifat muraqabah, tumbuh sifat bahwasanya kita betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca itu sifat para malaikat tadi itu kita baca, ya kan? Kita baca. Untuk apa? Untuk melahirkan apa? Sifat muraqabah. Untuk melahirkan apa? Sifat kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhbirni 'anil ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan begitu? Ihsan. Apa ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu merasa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihat kamu. Ya. Itu tingkatan yang paling tinggi ihsan, yaitu tingkatan orang-orang yang punya muraqabah yang tinggi sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau kemudian merasa muraqabahnya ini kuat, ya, muraqabahnya kuat, ya tentu otomatis, ya, maksiatnya akan
akan berkurang ya. Maksiatnya akan berkurang ya. Kita mau maksiat apa sih umpama ya kan? Kita mau maksiat apa? Mau maksiat ngomong yang tidak ngomong yang tidak benar untuk apa ya kan? Nanti juga dicatat ya. Enggak ada gunanya. Terus catat sebagai amal keburukan untuk apa? Ya kan? Sayang kemudian ya kan? Kemudian ada tadi itu ada contoh orang lewat ya, kemudian airnya kena ke kita, bahwa nyiprat umpama. Sudah lewat, sudah kena. Terus kita ngomel-ngomel. Ya kan? Kita ngomel-ngomel, mantur macam-macam. Untuk apa lagi wong sudah kejadian? Ya kan? Untuk apa lagi wong sudah kejadian, ya kan? Daripada kita mendoakan buruk orang ya kan? Ya sudah kejadian ya kan? Tinggal kita kemudian istighfar umpama ya kan? Mantur moga orang sing dia sepora oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang itu enggak tahu kan begitu. Dapat pahala daripada kita ngomel-ngomel, ya kan? Toh kejadian juga. Toh sudah kejadian. Ya. Ada orang ngambil barang kita umpama, sudah kejadian. Boleh diniatkan infak sedekah? Boleh saja. Boleh saja. Ya. Sepeda kita hilang umpama ya, sudah kejadian, sudah hilang. Untuk apa lagi ngomel-ngomel? Ya, lebih baik engkau niat tadi infak sedekah mengbedese ngalak mantir aku membecek oleh becek engkau niat sedekah. Boleh begitu? Boleh. Iya, betul. Bidung aki mati lo ngalah boleh ya kan. Kan itu doa baik ya kan? Doa baik. Ya. Imam Nawawi juga begitu. Imam Nawawi itu kan ketika lewat surbannya ditarik sama orang. Ya kan? Surbannya ditarik sama orang. Surbannya bagus ditarik sama orang. Imam Nawawi bilang apa? Kul qabiltu. Bilang qabiltu. Supaya apa? Sah dikasih sama Imam Nawawi. Paham maksudnya? Supaya sah kalau itu barang itu dikasihkan ke orang tersebut, orang itu suruh bilang, "Ya qabiltu." Berarti sah dikasih. Enggak jadi ngambil. Enggak jadi dosa. Enggak dosa. Makanya Imam Nawawi bilang apa? Qabiltu. Bilang qabiltu, biar enggak dosa. Biar enggak dosa, biar enggak dihitung mencuri. Itu ulama yang baik begitu. Ulama. Apa? Ya terserah dia. Ya. Yang penting dia enggak dosa. Kalau kita niatkan infak sedekah, kita dapat pahala. Dapat pahala ya. Maka lebih baik begitu ya, lebih baik daripada kemudian kita ngomel ya kan dan lain sebagainya. Toh sudah kejadian ya kan? Ya. Lebih baik didoakan ya kan, kemudian diikhlaskan, insya Allah dapat pahala ya. Iya, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi begitulah insya Allah kira-kira ya. Jadi tumbuh. Kalau begini, barang kita diambil orang dalam simpanan akhirat, itu gimana? Nah ya, boleh kita infakkan niat infak sedekah ke orang itu boleh saja. Boleh, niat itu meskipun datangnya belakangan enggak apa-apa ya kan? Datangnya belakangan. Jadi kita enggak ada niatan ya, enggak ada niatan. Tahu-tahu kemudian barang kita diambil, kita ikhlaskan dan kita niatkan infak. Boleh datang niat belakangan seperti itu? Boleh. Ya kan? Kemudian kalau kita mau makan di rumah enggak ada makanan umpama ya, enggak ada makanan ya? Enggak ada makanan. Boleh kita niat puasa sunnah meskipun sebelumnya enggak niat? Boleh enggak? Boleh saja. Sebelumnya nggak ada niat, tapi berhubung nggak ada makanan, ya kan? Berhubung nggak ada makanan, saya niat sunnah, ya kan? Saya niat puasa sunnah, boleh, catat. Meskipun semalam nggak ada niatan muncul setelah kejadian itu, boleh. Innamal a'malu binniyat, itu dalil itu umum. Innamal a'malu binniyat itu umum semuanya. Entah itu nanti datang belakangan, entah itu di depan, entah itu kecil, entah itu besar, semua tergantung daripada niat ya, semuanya tergantung daripada niat. Wallahu a'lam. Polisi?
Ya kalau umpama masyarakat yang ngaji, ya insya Allah tidak ada begitu ya kan. Masyarakatnya yang ngaji, masyarakat yang ini, ya insya Allah tidak ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullaha li kulli dam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.